Iya, kita akan membahas yang trending pertama ini terkait dengan kebakaran di Mampang, pemirsa, dan kebakaran di toko bingkai saudara Frame and Gallery pada Kamis malam hingga Jumat pagi. Ini menewaskan 7 orang yang diduga masih satu keluarga. Jadi ada sementara 5 korban lain berhasil diselamatkan dan polisi masih menyelidiki apakah ada unsur pidana atau tidak karena penyebab kebakaran yang berasal dari basement diduga akibat ledakan dari alat kompresor. Kita akan simak ini dia liputan dari Amelia Narasoma berikut ini. Pemirsa, pada saat ini saya sedang berada di lokasi kebakaran, tepatnya di saudara Frame and Gallery yang berada di Mampang Perapatan, yang mana memang kebakaran ini diduga terjadi kemarin pada pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan memang dari pihak Polsek Mampang Perapatan sendiri dan dikonfirmasi oleh Kompol David yang mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan sejak pukul 19.25 sehingga memang upaya pemadaman api dilakukan pada pukul 19.35 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk melakukan pemadaman ini pemirsa memang memakan waktu yang cukup lama karena untuk memadamkan api saja dari pihak pemadam kebakaran dan juga pihak Polsek Mampang Perapatan ini harus menunggu sekitar 10 jam sehingga pada akhirnya api berhasil dipadamkan pada pukul 6 pagi tadi. Nah, meski demikian ada 12 korban yang terhitung yang memang menjadi korban dalam kejadian kebakaran ini. 5 korban yang merupakan pegawai dari pemilik toko bingkai ini telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSUD Mampang dan juga telah dilakukan pemeriksaan yang memang mendapatkan luka bakar seperti di kepala, di tangan, dan sebagainya. Dan juga masih ada 7 korban lainnya yang kemarin sempat terperangkap di dalam, yaitu diduga satu keluarga yang merupakan pemilik dari toko bingkai ini. Dan memang sejak pukul 7 tadi, ke-7 korban meninggal ini sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi. Dan juga nantinya akan dilakukan komunikasi kepada pihak DVI, Laboratorium Forensik, apakah dalam hal ini ada indikasi kelalaian, kesengajaan ataupun tindak pidana lainnya. Dan memang pemirsa, kami dapat menjelaskan bahwa memang untuk saat ini dari kronologi kejadian, api diduga berasal dari ruangan basement di mana tempat itu digunakan oleh para pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Memang kemarin ada yang sedang memperbaiki kompresor, lalu ada juga yang sedang memotong kayu dan juga yang sudah sedang menyemprotkan bensin ke kayu dikarenakan memang ada rayap. Nah, untuk asal dari api ini sendiri memang masih belum diketahui. Api ini berasal dari mana dan nantinya juga masih akan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga melakukan komunikasi lebih lanjut dengan laboratorium forensik untuk mengetahui dari mana api ini berasal. Untuk informasi lebih lanjut, berikut pernyataan dari Kompol David Kanitero. Kendala pemadam kebakaran adalah ketika memadamkan api di basement, ketika air sudah disemprotkan dan memenuhi area basement, ternyata api ikut naik di atas air karena ada cairan yang mengandung minyak sehingga tidak bisa menyatu dengan air. Sehingga setelah 10 jam, jam 6 tepatnya tadi, petugas berhasil memadamkan. Setelah itu petugas pemadam kebakaran menyisir untuk mencari korban karena yang kita dapat informasi dari kemarin dari keluarga korban, pemilik toko ini masih ada 7 orang yang ada di dalam dan tidak berhasil keluar. Dan ketika penyisiran di lantai 2, petugas kebakaran berhasil menemukan ke-7-7-nya dalam kondisi yang sudah meninggal dunia berada di satu ruangan. Kemudian terhadap 7 korban, tadi pukul 7.00 sudah berhasil dievakuasi dan saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk identifikasi. Baik pemirsa, memang itulah tadi bagaimana kronologi lebih lanjut mengenai bagaimana proses dari kebakaran ini dapat terjadi. Dan nantinya memang pihak kepolisian akan memasang polis lain dan setelah pendinginan berhasil dilakukan, proses tersebut akan segera dilakukan. Dari Jakarta, Amelia Narasoma, Maulana Ridwan, Metro TV.
Jadi pemirsa, ini adalah pada Jumat pagi. Tadi kita lihat ada kemacetan yang terjadi di Simpang Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Itu adalah dampak ditutupnya sebagian ruas jalan di depan lokasi kebakaran toko bingkai. Dan kita lihat ya Jason, itu kebakaran ini kemarin malam terjadi dan memang ada korban pada saat kebakaran ini terjadi. Betul, ada 7 korban yang diketahui ini adalah mereka satu keluarga dan 5 orang lainnya ini mengalami luka-luka, dan kelima orang yang mengalami luka-luka itu langsung dilarikan untuk diamankan ke RSUD Mampang Perapatan dan mendapatkan perawatan intensif di sana. Tapi kalau kita mencari informasi terkait dengan berita ini, memang kenapa akhirnya kebakarannya begitu besar? Karena memang di toko bingkai ini banyak peralatan atau material yang mudah terbakar, ya? seperti ada bensin dan juga kompresornya yang kemudian ketika terkena percikan api ini sangat mudah menyebar sehingga gedung 3 lantai ini langsung dilahap oleh si jago merah dengan begitu cepat. Itu juga tadi pagi lokasi di sekitarnya itu sempat ditutup, Jason, oleh pemadam kebakaran, juga dari pihak kepolisian ada di sana. Itu karena penutupan ini terpaksa harus dilakukan karena harus ada proses pemadaman, proses pendinginan, harus dipastikan tidak ada lagi kobaran atau percikan api begitu ya. Dan juga evakuasi korban kebakaran karena tadi pagi juga ditemukan ternyata masih ada korban lagi. Masih ada korban lagi dan tentunya pihak kepolisian juga masih melakukan identifikasi ini, Valen, karena informasinya ada beberapa jenazah yang kemudian sudah tidak dikenali karena memang sudah mereka ini 7 orang jenazah ini ditemukan di lantai 2 ya, di dalam ruangan, ya. Satu ruangan ya yang dianggap itu sebagai gudang begitu untuk kemudian mereka melakukan pekerjaan di sana. Dan material-materialnya sekali lagi kenapa ini bisa begitu besar menyebar karena di situ ada kayu, ada bensin, dan kemudian memang itu adalah rumah tinggal yang dicampur juga dengan ruko begitu ya, atau misalnya tempat pekerjaan mereka atau toko mereka, sehingga memang api ini benar-benar cepat membesar dengan begitu cepat. Nah, kebakaran ini Jason, kalau berdasarkan dari pernyataan pihak kepolisian kan masih harus dilakukan penyidikan lebih lanjut ya, harus ada pengusutan lebih lanjut, tapi diduga ini karena ada penggunaan alat kompresor untuk mengecat. Nah, inilah meledak. Dan itu yang menyebabkan kebakaran hebat ini terjadi. Bahkan kemarin itu ada banyak sekali ya unit pemadam kebakaran yang didatangkan untuk berupaya memadamkan api di sana. Dan untuk peruntukannya sendiri, misalnya bensin ini, kenapa ada banyak bensin di sana? Karena kan toko bingkai kayu ini menggunakan material kayu dan supaya tidak termakan oleh rayap. Makanya kemudian bensin ini diperlukan untuk mengoles kayu tersebut. Dan pihak kepolisian sendiri sebenarnya pemirsa menerima informasi adanya kebakaran ini dari warga sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Dan upaya pemadaman sendiri ini berlangsungnya cukup lama, sekitar 10 jam. Sehingga pihak kepolisian ini baru mendapat melakukan evakuasi terhadap 7 korban yang meninggal dunia yang ditemukan di dalam satu ruangan itu pada Jumat pagi. Ada saksinya juga Jason. Ya. Kemarin ada seorang saksi namanya Suwandi yang dia mengatakan bagaimana awal mula dia melihat ada percikan api kebakaran, dan itu posisinya pada saat saksi ini sedang bekerja di basement untuk menyemprotkan cairan berupa bensin begitu. Maksudnya sedang bekerja ya di situ, dan ini terjadi di malam hari pemirsa sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia Barat kemarin. Dan petugas sendiri sekitar butuh waktu 40 menit untuk kemudian bisa masuk ke dalam ruangan atau ke dalam lokasi kejadian karena memang apinya begitu besar, kemudian material-material yang mudah terbakar ini cukup banyak sehingga memang ini sempat menjadi kendala tersendiri untuk tim pemadam kebakaran atau tim damkar ini kemudian bisa melakukan pemadaman. Dan kita juga akan melihat ke pemirsa bagaimana komentar-komentar dari warganet terkait dengan kejadian yang terjadi di Mampang pada hari Kamis malam kemarin. Kita akan coba tampilkan komentar dari Instagram. Ini yang pertama ada Fahmi Moeh. Kadang ketika bangun tempat tinggal atau renovasi kita cuma memikirkan bagaimana tempat tinggal itu aman dari maling atau rampok. Tapi suka lupa kalau resiko lain juga bisa muncul dari dalam rumah katanya. Betul. Kemudian dari @ryinda_yuan. Ya Allah, semoga kita dilindungi dari segala mara bahaya. Semoga husnul khotimah mereka sekeluarga. Dan kemudian ada komentar juga dari Rudi Priana, kayak kasus kebakaran di Muara Karang 10 tahun lalu, yang 3 anak kecil tewas kejebak di dalam karena jendelanya diteralis semua. Oh juga ada ya, jadi membawa kita flashback ya, dan belajar dari beberapa kasus kebakaran yang terjadi pemirsa. Kalau dari Etika Biantoro, guys kalau bikin rumah pagarnya jangan sampai nutup full yang besi-besi depan rumah. Emang sih aman, tapi kalau begini warga susah mau nolongnya. Ya, ini yang membuat adanya hambatan ketika melakukan pemadaman ya. Kemudian ada Aston Protection. Ya Tuhan, semoga tenang di sana.
Itu tadi beberapa komentar dari warganet. Pemirsa, kalau kita lihat ini adalah tadi pagi pada saat proses pemadaman sudah selesai dilakukan, kemudian proses pendinginan sudah dipastikan selesai. Jadi tidak ada lagi percikan api yang mungkin saja timbul dari kebakaran Mampang ini. Kita tahu ada korban jiwa, tapi kita juga punya bahan pelajaran yang banyak lagi untuk warga pemirsa di rumah dengan belajar dari kasus ini. Iya, apalagi kalau kita melihat ya di sini lokasi rukonya ternyata sangat berdekatan dengan permukiman lain atau toko-toko lain juga di sekitarnya, sehingga ini bisa menjadi pembelajaran sekali untuk kemudian tadi barang-barang atau material yang mudah terbakar ini benar-benar harus dilakukan kontrol, kemudian juga mungkin bisa memikirkan lagi ya untuk tata letak ruang rumah atau ruko-ruko sehingga kalau kejadian seperti ini terulang lagi, upaya penyelamatan itu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Pemirsa, itu dia tadi ulasan kita seputar kebakaran Mampang yang kemarin terjadi dan kemudian hari ini sudah ditemukan ada beberapa korban dan juga sudah selesai dipadamkan. Nanti usai jeda, Newsline akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.